Baik, selamat pagi Pak Cucun. Ya, selamat pagi. Terima kasih waktunya terkait dengan program Guru Penggerak ini. Saya ingin mewawancarai tentang pengambilan keputusan, terutama terkait dengan dilema etika dan kejujuran. Jadi, kalau dilema etika itu bagaimana kita dalam mengambil keputusan itu ada satu nilai-nilai yang sama-sama benar, nilai kewajiban. Sedangkan yang untuk kejujuran moral itu bagaimana nilai itu benar dan salah. Nah, yang pertama Pak Cucun, bagaimana selama ini Pak Cucun dapat mengidentifikasi apakah ini termasuk dalam dilema etika atau kejujuran moral? Ya, oke, jadi gini Pak Sir, sebetulnya kan dari situasi yang ada, misalnya ada suatu permasalahan gitu ya, untuk identifikasinya itu dilema etika atau apa gitu. Itu sebetulnya kita bisa melihat arahnya permasalahan itu kemana. Kalau memang itu permasalahan itu baik semua, positif semua, seperti dilema etika seperti itu ya, nanti kita bisa lihat, oh ini solusinya seperti ini. Mungkin kita bisa memperkirakan, oh ini begini. Kalau sama-sama baik, maka kita ambil skala prioritas, mana dulu yang urgent, itu yang kita pakai seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan yang kejujuran moral, ini kan sudah jelas di situ situasi benar salah. Misalkan ada suatu kasus, misalkan dengan Bapak Ibu Guru gitu ya, Bapak Ibu Guru misalkan melakukan suatu tindakan kepada siswa dalam hal punishment gitu ya. Nah, kita kan bisa mengidentifikasi bahwa oh itu adalah benar, guru tersebut tindakannya sudah benar dengan alasan edukatif seperti itu. Tapi jika ada guru misalkan ada tindakan yang mungkin berkaitan dengan biasanya ya fisik gitu ya, maka kita bisa langsung mengidentifikasi oh itu berarti ya, artinya dalam mengidentifikasi itu Pak Cucun mengumpulkan dulu ya informasi, terus kemudian data dan seterusnya untuk memastikan bahwa apakah kasusnya itu etika, dilema etika atau kejujuran moral, begitu Pak? Jelas ya, terutama yang berkaitan dengan hal tersebut bersangkutan. Misalkan ada guru bermasalah dengan siswa bermasalah dengan guru, maka yang saya bicara adalah gurunya dulu, kemudian siswanya, kemudian teman yang ada di siswa, contohnya seperti itu. Dari situ kan kita bisa menganalisa. Baik, yang selanjutnya Pak Cucun yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Pak Cucun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang tadi kasus yang sama-sama benar. Jadi kalau sama-sama benar itu kan bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya Pak Cucun? Iya, ini memang sering kali ini suatu kegiatan pengambilan keputusan yang dilematis ini bingung memang ada. Selain saya memikirkan dulu awal, kemudian saya juga akan mengajak berbicara para wakil kepala sekolah, kita diskusikan. Kalau masih belum yakin dan di situ masih masih bimbang gitu ya, kadang bisa maka kita bawa ke forum guru dan karyawan. Saat briefing kita sampaikan, halnya ini. Dan itu tentu semua melewati analisa ya. Analisa nanti positifnya apa, negatifnya apa, itu pasti kita lakukan. Oh baik, gitu. Artinya melibatkan satu tim juga ya, tidak tunggal, jadi berjenjang gitu ya Pak Cucun. Jadi wakil kepala sekolah, kalau wakil kepala sekolah dirasa sudah komprehensif, tidak perlu ke dewan guru, tapi kalau perlu dewan guru ya harus ke dewan guru. Ya nanti kadang kan permasalahan itu kan kadang lebih spesifik, misalkan ke BK, maka tidak usah ke guru semua, ya, tapi ke teman-teman BK kita libatkan. Ya artinya keputusannya sebuah keputusan yang kolektif, tidak kolektif. Ya. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa selama ini Pak Cucun lakukan dalam pengambilan keputusan?
dalam pengambilan keputusan di sini kan banyak permasalahan gitu ya. Kita lihat, kita pilih antara permasalahan sedang, menengah, sama berat. Kalau sedang gitu ya, tidak ada permasalahan, nanti saya mengambil keputusan sendiri. Kalau itu tidak berdampak signifikan gitu ya. Kalau misalnya kalau sedang gitu ya, kita bisa juga sama teman-teman pakar. Kemudian ada guru senior, itu juga kita libatkan juga. Kemudian kalau berat, tingkatnya sudah berat, maka keputusan ini tidak bisa sekolah sendiri, tapi kita konsultasikan ke superwakilan yayasan atau bahkan ke tingkat yayasan. Baik, ada penjenjangannya berarti. Iya. Baik. Selanjutnya Pak Jujun, hal apa saja yang selama ini Pak Jujun anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika tadi sama-sama benar itu efektif itu, oh saya efektifnya kalau seperti ini. Berkaitan dengan kegiatan tersebut sebetulnya kita bisa menganalisanya sederhana saja. Kita biasanya berdiskusi dengan teman-teman itu untung ruginya, efeknya, positif negatifnya, kemudian dampak-dampaknya apa saja. Dari itu saja. Dari itu kita bisa mengambil, oh yang resikonya minimal itu yang mana. Kemudian yang bagus yang mana. Kita kan bisa pakai strategi gitu aja diskusi dengan teman-teman. Jadi pendekatannya adalah memperkirakan dari hasil keputusan kita itu nanti kira-kira berdampaknya seperti ini, lalu diambil yang paling kecil resikonya. Yang kecil resikonya dan juga dampaknya yang signifikan bagi lembaga. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Jujun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, dalam tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus benar-benar tadi dilema etika tadi yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Nah, ini biasanya saya dalam pengambilan keputusan yang paling bingung itu adalah berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah, berkaitan dengan bapak ibu guru, ya berkaitan dengan metode pembelajaran, kemudian di situ kan banyak sekali. Sedangkan di situasi guru yang lain gitu ya, di MGMP biasanya ya, guru yang lain menggunakan model lain. Nah, sehingga antara kelas satu dengan kelas yang lain tujuan pembelajarannya sama, ya, tetapi di sini penyampaiannya, strateginya kan berbeda-beda. Kadang orang tua yang membandingkan, kalau guru ini seperti ini, guru ini seperti ini, seperti itu kadang kita dilema di situ. Jadi semuanya baik sih, semuanya baik gitu ya. Ya, artinya dalam tantangannya itu bagaimana menyampaikan atau mengkomunikasikan tadi ya untuk pengambilan keputusan tadi ya. Baik, selanjutnya apakah Pak Jujun memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, ataukah harus saat itu selesai, atau bagaimana terkait dengan waktunya? Berkaitan dengan waktunya, kasus-kasus ini kan insidental. Ya. Nah, maka kita lihat kasusnya itu tadi dari pilihan ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan saat itu juga bisa selesaikan. Kalau sedang mungkin butuh waktu 1 hari atau 2 hari. Kalau berat mungkin bisa sampai 3 hari atau lebih seperti itu. Tapi tetap kita harus ada target penyelesaian. Tergantung dari kasus yang ada ya. Jadi tingkat kerumitan kasusnya, Pak. Iya. Kalau semakin kasusnya semakin berat, otomatis ya butuh mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang lebih banyak sehingga durasi waktu penyelesaiannya juga semakin panjang gitu. Ya. Baik, selanjutnya Pak Jujun, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Jujun dalam mengambil keputusan? Banyak sekali teman-teman kita semuanya, para wakil, kemudian bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, semua juga termasuk para faktor itu juga kita ajak diskusi dalam Artinya timbuk tadi ya, iya. Di bawah kita juga wakil, lalu guru, lalu di atas kita, pimpinan di atas kita juga.
jadi orang-orang yang mendukung. Baik, yang terakhir Pak Cucun, dari semua hal yang Pak Cucun lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Cucun petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika tadi, Pak Cucun? Ya, dalam pengambilan keputusan itu semua proses di sekolah kita kan berdinamika terus gitu ya. Selalu ada hal-hal baru, selalu ada permasalahan-permasalahan baru, dan itu adalah yang kita jadikan apa ya, seperti pemudahan pengalaman kita, pengetahuan kita dalam nantinya untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang dilema etika itu. Ya, artinya apa yang sudah pernah diputuskan itu menjadi perbendaharaan juga bagi Pak Cucun sendiri, dan juga mungkin bagi sekolah ini untuk ketika nanti ada permasalahan itu lagi, oh ini kita sudah pernah mengalami permasalahan ini untuk lebih baik lagi. Baik, saya kira cukup Pak Cucun. Terima kasih waktu yang diberikan, sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada pagi hari ini. Semoga apa yang hasil wawancara ini bisa nanti berguna bagi anak didik kita. Sekali lagi terima kasih Pak Cucun. Sama-sama Pak Sir. Ya.